Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, dan hari ini, siang ini kita masuk bab yang baru lagi, ya. Dan bab ini masih ada hubungannya dengan bab-bab sebelumnya. Sebelumnya kita bahas bab terkait dengan murah hati, dermawan, ya, sedekah, infak. Kemudian setelah itu Imam Nawawi membawakan bab sebagai penegasan terhadap bab sebelumnya, yaitu larangan untuk bakhil, untuk pelit, untuk kikir. Jadi diawali dengan seakan-akan Imam Nawawi mengajak kepada kita agar kita semua mampu bisa menjadi manusia-manusia yang bermurah hati, berbaik hati, ya, suka memberi, suka apalagi peduli, suka berbagi, gitu ya. Nah, kemudian ditegaskan tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Nah, yang pertama, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dulu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ya bna Adam, in tabzul al-fadla khairun laka. Jadi bab yang sebelumnya membahas terkait dengan apa yang kita berikan ketika kita memiliki kelebihan. In tabzul al-fadla khairun laka. Jadi kalau kamu memiliki kelebihan terus kamu berikan, itu baik. Wa in tumsik syarrun laka. Tapi kalau kelebihan itu kamu tahan, kamu pegang, tidak kamu berikan kepada yang berhak, kepada yang membutuhkan, maka itu buruk. Wala tulamu ala kafaf. Tapi kalau kamu tidak punya kelebihan, pas-pasan, ya, antara kebutuhan dengan pendapatan pas, tidak punya lebih, maka kamu tidak tercela, tidak dicela kalau kamu tidak bisa memberikan, kalau kamu tidak bisa memberi. Nah, bab yang akan kita bahas pada siang ini adalah ketika kamu bisa memberi padahal kamu dalam kondisi pas-pasan. Ketika butuh, kemudian ada orang juga yang sama-sama butuh, punya uang 10.000, belum makan, ya. Kemudian kita lihat ada orang yang butuh juga, bahkan orang tersebut memohon bantuan langsung kepada kita, uangnya tinggal 10.000. Nah, berarti kan ini pas-pasan. Nah, ketika kita berikan uang itu, itulah yang disebut dengan isar. Isar itu apa? Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ketika kita memiliki sesuatu yang pas-pasan dan kita pun butuh dengan sesuatu itu, tapi ketika ada orang yang membutuhkan, orang lain yang membutuhkan, kita memilih untuk memberikan kepada orang lain. Nah, itu isar. Imam Nawawi dalam bab yang berikutnya, yaitu babul isar wal muwasat, mengutamakan orang lain dan memberikan kemudahan, memberikan hiburan, memberikan ketenangan kepada orang lain ketika kita tidak mampu memberi. Ya, kita tidak mampu memberi, tapi setidaknya kita tidak menyakiti, setidaknya kita bisa menenangkan, bisa menghibur, bisa memberikan kemudahan kepada orang tersebut. Ya, seperti biasa Imam Nawawi rahimahullahu taala sebelum membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan babnya, membawakan ayat. Di sini ada 2 ayat. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, ini sifat orang-orang Ansor.
orang-orang Ansor itu wa yu'siruna ala anfusihim, mereka isar, mereka mengutamakan orang lain, yaitu para sahabat Muhajirin. Orang Ansor itu mereka rela memberikan kepada sahabat Muhajirin, padahal mereka pun membutuhkan itu. Walau kana bihim khasasah, walaupun orang-orang Ansor itu sangat membutuhkan juga. Jadi sama-sama sulit, sama-sama butuh, tapi di antara sifat orang Ansor adalah lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin. Kemudian dalam surat Ad-Dahr Al-Insan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai, makanan nih yang sudah lama diidam-idamkan, yang sudah lama dinantikan. Ternyata ada yang menginginkan makanan itu, mereka berikan. Itu namanya isar kepada orang miskin, orang yatim dan tawanan. Nah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni majhud, fa arsala ila ba'di nisaihi faqalat wallazi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma, summa arsala ila ukhra faqalat misla dzalik hatta qulna kulluhunna misla dzalik. La wallazi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yudhifu hadza al-lailah? Faqala rajulun minal ansar, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limraatihi akrimi dhaifa Rasulillah. Wa fi riwayah qala limraatihi hal indaki syai'? Faqalat la illa qutasbiani. Qala fa'allilihim bi syai'in. Wa idza aradul 'asha fanawwimihim. Wa idza dakhala dayfuna fa'atfi as-siraj wa arihi anna na'kul faqa'adu wa akala ad-dayf wa bata tawiyaini falamma asbaha ghada 'ala an-nabi faqala laqad ajiba Allahu min sani'ikuma bi dayfikuma al-lailah, muttafaqun alaih. Nah, ini hadisnya lumayan panjang. Suatu hari ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni majhud, asobani al-jahad. Wahai Rasulullah, saya ini sekarang sedang kesulitan, ya, sedang ditimpa kesulitan, kelaparan, ya, kesusahan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah satu sahabatnya kepada istrinya, coba di rumah sana ada apa yang bisa diberikan. Ketika ditanyakan, ternyata kata istri Nabi, tidak ada apa-apa kecuali air putih saja. Coba tanyakan ke istri yang lain. Ternyata jawabannya sama. Ya, istri-istri Nabi di rumahnya tidak ada makanan apa-apa, hanya ada air putih. Kemudian setelah Nabi mengetahui bahwa di rumah istri-istri Nabi itu tidak ada makanan, maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu atau menjamu orang ini pada malam ini? Nah, maka salah satu sahabat dari Ansor dikatakan bahwa itu adalah Abu Hurairah, dikatakan juga bahwa itu adalah Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Nah, salah seorang sahabat itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamu itu. Nah, maka diajaklah tamu itu ke rumah sahabat Ansor ini. Nah, kemudian setelah sampai ke rumahnya, sahabat ini bertanya kepada istrinya, ada apa? Ada makanan apa? Kita ini punya tamu, malam ini ada tamu, kita harus muliakan. Kemudian kata istrinya, tidak ada apa-apa kecuali makanan anak-anak kita. Oh, kalau begitu anak-anak kita ajak main supaya lupa makan, ya, sibukkan dengan yang lain supaya laparnya tidak terasa. Nanti kalau sudah selesai mainnya, ajak tidur, main langsung tidur. Jadi jangan dikasih makan supaya tidak ingat makan. Nah, makanannya kita berikan kepada tamu kita. Nah, nanti
lampunya kita matikan, ya, kita matikan supaya tamu kita tenang juga. Kalau melihat kita tidak makan sedangkan tamunya makan, mungkin tamunya akan merasa tidak enak. Nah, kita matikan, jadi seakan-akan kita juga makan. Jadi tamu makan, kita makan. Nah, padahal sebenarnya yang makan adalah hanya tamunya saja, gitu. Nah, kemudian setelah itu anaknya tidur, maka tamunya pun diberikan makanan itu dan dimakan. Dan sahabat Ansor ini dengan istrinya juga terlihat seakan-akan makan, sehingga tamunya pun bisa dengan tenang makan itu, tidak merasa bersalah. Nah, kemudian paginya sahabat ini datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan apa yang kalian lakukan tadi malam. Ya, artinya tidak diingkari, bahkan dipuji. Artinya ketika kita bisa melakukan yang seperti itu, maka itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Ya, dalam hal ini mungkin kita lihat bahwa sahabat ini lebih mengutamakan tamunya, padahal anaknya pun masih ada, dan itu makanan anaknya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan wabda biman ta'ul. Ya, mulailah dengan yang menjadi kewajiban kamu. Mana yang lebih wajib, anak atau tamu? Nah, kata para ulama dalam hal ini, makanan yang dimiliki oleh sahabat itu tidak benar-benar dibutuhkan oleh anaknya. Jadi anaknya itu kondisinya tidak benar-benar lapar, sehingga kalaupun tidak diberikan makanannya itu masih bisa bertahan. Nah, sedangkan tamunya itu berbeda keadaannya, sehingga dalam hal ini apa yang dilakukan oleh sahabat itu dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, sungguh Allah merasa takjub dengan apa yang kalian lakukan. Nah, syahidnya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini. Ya, jadi ketika ada makanan dan makanannya itu padahal masih dibutuhkan untuk keluarganya, tapi tetap memilih untuk diberikan kepada orang lain. Dikatakan di sini, fabata, maka dua sahabat itu, suami dan istrinya, tidur dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Nah, inilah yang disebut dengan isar, mengedepankan orang lain dalam urusan dunia. Nah, bagaimana kalau mengedepankan orang lain dalam urusan akhirat? Nah, ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Ada kesempatan kita untuk bisa sholat di shaf pertama, maka kita harus mengambil kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan itu kita berikan kepada orang lain, padahal kita pun sama-sama butuh. Apalagi dalam hal yang wajib. Kita punya air, hanya memiliki air untuk 1 kali wudhu, tidak ada air lagi. Kemudian air itu tiba-tiba ada orang lain yang membutuhkan air itu juga untuk wudhu. Kita harus wudhu, orang lain itu harus wudhu. Siapa yang harus kita kedepankan? Diri kita atau orang lain? Dalam hal ini maka kita harus mengutamakan diri kita. Kita gunakan untuk wudhu air itu. Orang lain biarkan bertayamum, karena ini sesuatu yang wajib. Gitu. Dalam ibadah-ibadah yang lainnya sama. Ya, ketika kita memiliki kesempatan, maka jangan berikan kesempatan itu kepada orang lain dalam perkara akhirat, berbeda dengan perkara dunia. Maka dalam perkara dunia, kalau bisa berikan kepada orang lain. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walatulamu ala kafaf. Kalaupun tidak mampu, tidak bisa memberi karena pas-pasan, karena keterbatasan, itu pun tidak apa-apa. Tapi kalau mampu, itu yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala terheran, takjub gitu. Jadi, oh, ternyata ada manusia di muka bumi yang memiliki hati seperti itu, yang memiliki sifat seperti itu. Ya. Jadi ini juga banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil dari hadis ini.
Di antaranya adalah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat takjub. Nah, maka kita tetapkan, tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita ubah, dan tidak boleh kita samakan takjubnya Allah dengan takjubnya makhluk. Ya. Kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasul-Nya tetapkan, dan maknanya kita ketahui, maklum. Tapi bagaimananya, ya, was-su'alu anhu bid'ah, wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah, dan kaifiahnya itu tidak kita ketahui, dan menanyakan bagaimana sifat Allah itu bid'ah, tidak boleh. Ya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.